Bismillahirrahmanirrahim. Pasal 3. Memilih ilmu, guru, teman, dan keteguhan dalam mencari ilmu. Seorang penuntut ilmu hendaknya memilih yang terbaik dari setiap ilmu dan apa yang dia butuhkan dalam urusan agamanya pada saat ini. Kemudian, apa yang dia butuhkan pada saat yang akan datang. Hendaknya dia mendahulukan ilmu tauhid, makrifat, dan mengenal Allah Ta'ala dengan dalil. Sebab keimanan orang yang taklid meskipun menurut kami sudah sah, akan tetapi dia berdosa karena tidak mencari dalil. Hendaknya memilih ilmu-ilmu yang atik, yang terdahulu, bukan yang muhdas atau baru. Mereka berkata, kalian harus berpegang kepada hal-hal yang terdahulu disepakati, dan waspadilah hal-hal yang baru diperselisihkan. Jauhilah dari menyibukkan diri dengan berbantahan seperti ini yang muncul setelah wafatnya para tokoh-tokoh ulama, karena hal itu hanya akan menjauhkan dari pemahaman, menyia-nyiakan umur, dan memunculkan kesedihan serta permusuhan. Hal itu termasuk tanda-tanda kiamat, yaitu diangkatnya ilmu dan pemahaman. Demikianlah yang disebutkan dalam hadis. Adapun dalam hal memilih guru, hendaknya memilih orang yang paling alim, warok, dan tua usianya, sebagaimana Abu Hanifah rahimahullah setelah merenungkan dan mempertimbangkan, akhirnya dia memilih Hammad bin Sulaiman. Dia berkata, aku mengenalinya sebagai seorang syekh yang berwibawa, santun, dan penyabar dalam berbagai perkara. Dia juga berkata, aku terus belajar kepada Hammad bin Sulaiman hingga aku tumbuh dewasa. Abu Hanifah rahimahullah berkata, aku mendengar salah seorang ahli hikmah Samarkand berkata, ada seorang penuntut ilmu meminta saran kepadaku tentang tempat mencari ilmu. Padahal orang itu sudah bertekad untuk pergi belajar ke Bukhara untuk menuntut ilmu. Begitulah hendaknya meminta pertimbangan orang lain dalam setiap perkara. Allah Ta'ala memerintahkan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta pertimbangan, bermusyawarah dalam berbagai perkara. Padahal tidak ada orang yang lebih pandai daripada beliau. Meskipun demikian, beliau diperintahkan untuk bermusyawarah. Beliau meminta pertimbangan kepada para sahabatnya dalam semua perkara, bahkan dalam keperluan rumah tangga beliau. Ali karamahullah wajhah berkata, seseorang itu tidak akan binasa karena musyawarah. Ada yang berkata, manusia itu terbagi menjadi laki-laki atau manusia yang sempurna, manusia yang setengah sempurna, dan manusia yang tidak sempurna sama sekali. Manusia yang sempurna adalah orang yang memiliki pandangan yang tepat, lalu minta pertimbangan kepada orang-orang yang berakal. Manusia setengah sempurna adalah orang yang memiliki pandangan yang tepat, tetapi tidak mau meminta pertimbangan, atau orang yang meminta pertimbangan, tetapi tidak memiliki pandangan. Adapun manusia yang tidak sempurna sama sekali adalah orang yang tidak memiliki pandangan dan tidak meminta pendapat orang lain. Ja'far As-Shadiq berkata kepada Sufyan Ats-Tsauri, mintalah pertimbangan tentang urusanmu kepada orang-orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Menuntut ilmu merupakan perkara yang paling luhur dan paling sulit, sehingga meminta pertimbangan orang lain di dalamnya lebih urgen dan lebih wajib. Al-Hakim rahimahullah berkata, jika engkau pergi ke Bukhara, janganlah tergesa-gesa untuk mendatangi banyak guru. Akan tetapi tinggallah dulu selama 2 bulan, agar engkau bisa mempertimbangkan dan memilih seorang guru. Sebab jika engkau mendatangi seorang ahli ilmu dan langsung belajar kepadanya, bisa jadi pelajarannya tidak menarik bagimu, lalu engkau meninggalkannya dan mencari guru yang lain, sehingga belajarmu tidak mendapatkan berkah. Maka dari itu, renungkanlah selama 2 bulan dalam memilih guru.
mintalah pertimbangan kepada orang lain sehingga engkau tidak meninggalkan guru tersebut dan berpaling darinya, serta tetap tekun belajar di sisinya. Dengan demikian belajarmu menjadi berkah dan ilmumu banyak bermanfaat. Ketahuilah bahwa kesabaran dan keteguhan itu merupakan dasar yang paling penting dalam segala hal, akan tetapi jarang yang mampu melakukannya. Hal ini sebagaimana dikatakan dalam sebuah syair, setiap orang memiliki hasrat memperoleh kedudukan yang tinggi, tetapi sedikit sekali orang yang memiliki keteguhan. Dikatakan, apakah keberanian itu? Keberanian adalah kesabaran sesaat. Oleh karena itu, penuntut ilmu hendaknya teguh dan sabar ketika belajar kepada seorang guru dan mempelajari kitab, sehingga tidak meninggalkannya sebelum tamat atau selesai. Hendaknya juga teguh dan sabar mempelajari bidang ilmu tertentu, sehingga tidak menyibukkan dengan bidang ilmu lainnya sebelum ahli dalam bidang ilmu yang pertama. Hendaknya teguh dan bersabar mempelajari ilmu di negeri tertentu, sehingga tidak berpindah ke negeri lainnya tanpa ada keperluan, sebab semua itu akan mengacaukan urusan, menyibukkan hati, menyia-nyiakan waktu, dan menyakiti hati sang guru. Penuntut ilmu hendaknya juga bersabar dari keinginan diri dan hawa nafsunya. Seorang penyair berkata, sesungguhnya hawa nafsu adalah sesuatu yang hina. Barang siapa terkalahkan oleh hawa nafsunya, berarti terkalahkan oleh kehinaan. Penuntut ilmu juga harus bersabar terhadap cobaan dan bencana. Dikatakan, perbendaharaan karunia itu terdapat di atas jembatan cobaan. Pernah dibacakan sebuah syair kepadaku. Dikatakan bahwa syair ini milik Ali bin Abu Thalib. Ingatlah bahwa ilmu tidak akan diperoleh kecuali dengan 6 hal. Aku akan menjelaskan semuanya kepadamu, yaitu kecerdasan, semangat, sabar, bekal yang cukup, kemudian bimbingan guru, dan panjangnya waktu. Adapun dalam hal memilih teman, hendaknya memilih teman yang tekun, wara', memiliki perangai yang lurus dan mudah memahami. Hendaknya menghindari teman yang pemalas, suka menyia-nyiakan waktu, banyak omong tanpa manfaat, membuat kerusakan, dan suka memfitnah. Seorang penyair berkata, janganlah bertanya tentang seseorang, tetapi lihatlah temannya, karena seseorang itu akan mengikuti temannya. Jika memiliki perangai jelek, cepatlah jauhi dia. Jika memiliki perangai baik, jadikanlah teman agar engkau mendapat petunjuk. Syair lainnya dibacakan kepadaku, jangan berteman dengan pemalas dalam segala hal. Berapa banyak orang soleh menjadi rusak karena kerusakan temannya. Menularnya kebodohan yang orang pandir kepada orang yang cerdas begitu cepat, bagaikan bara api. Jika diletakkan di dalam abu, maka ia akan padam. Nabi SAW bersabda, setiap bayi dilahirkan atas fitrah Islam, akan tetapi kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Dalam kata hikmah berbahasa Persia disebutkan, teman yang buruk itu lebih berbahaya daripada ular yang berbisa. Demi Allah yang maha tinggi lagi maha suci, teman yang buruk itu akan menjerumuskanmu ke dalam neraka jahim. Maka bertemanlah dengan orang-orang yang baik, karena mereka dapat menyebabkanmu masuk surga. Disebutkan dalam syair, jika engkau belajar ilmu kepada orang yang berilmu, atau mencari saksi yang akan memberitahu apa yang belum engkau ketahui, maka pertimbangkan baik buruknya tempat di bumi berdasarkan nama-namanya, dan pertimbangkan baik buruknya seorang teman berdasarkan temannya. Alhamdulillahirabbil alamin.